Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman saya, cara terbaik untuk mengatasi keterasingan adalah dengan melayani seseorang yang jauh lebih buruk daripada Anda. Dan jika Anda memiliki kelompok teman sebaya yang buruk, buatlah kelompok yang lain. Pertobatkanlah teman Anda, adakanlah pendalaman Alkitab dengan mereka. Saya baru saja mengatakan pada Ashley, istri saya, kami sangat bersemangat. Kami memiliki kelompok pendalaman Alkitab setiap minggu yang bertemu dengan orang-orang yang belum percaya. Saat ini ada sekitar 4 orang yang tertarik untuk datang secara teratur. Dan itu benar-benar fantastis karena hukum kehidupan adalah memberi untuk hidup. Tuhan telah merancang kita untuk melakukan hal itu. Dia telah merancang kita menjadi makhluk sosial. Kita tidak bisa sendirian. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang mati untuk dirinya sendiri. Kita bukanlah sebuah pulau seperti kata para penyair. Kita harus terlibat dengan orang lain dalam persekutuan yang bermakna. Seperti apa yang kami lakukan pada hari Jumat dan hanya bersekutu satu sama lain selama sekitar 4 atau 5 jam, itu adalah salah satu obat yang paling menyembuhkan yang bisa Anda miliki. Dan karena Anda memiliki saudara-saudara yang berpikiran sama, Anda beribadah sabat bersama, lagu-lagu bersama, berbicara tentang pelayanan bersama, menikmati kebersamaan. Untuk itulah Allah merancang kita persekutuan yang positif. Saya gunakan tekanan untuk keuntungan saya. Saya mengelilingi diri di kelompok yang berkomitmen, sehingga ketika di sekitar orang yang tidak percaya, saya telah dibentengi, telah terhubung melalui persekutuan untuk berdiri teguh bagi kebenaran. Dan yang saya ambil dari itu adalah kita harus berdiri teguh untuk kebenaran. Dan itu mungkin sesuatu yang tidak saya miliki pada usia itu. Dan kita perlu menjadi contoh. Alih-alih terlibat dalam dosa bersama mereka dan mencoba untuk membuat mereka keluar dari hal itu, kita tidak dapat melakukan hal itu tanpa benar-benar kuat dalam iman kita. Jadi kita harus menjadi teladan dan kita harus mencoba untuk mempertobatkan mereka. Tentu saja Robert, kita adalah misionaris atau ladang misi. Ya, salah satu dari keduanya. Apakah engkau akan tumbuh atau mati seperti yang diajarkan alam kepada kita? Jika air itu tidak bergerak, itu menimbulkan kehancuran. Itu benar. Hal yang sama dengan kita. Satu-satunya cara memastikan api padam adalah dengan tidak membiarkannya menyebar. Itulah kuncinya. Benar. Dan berbicara tentang tidak sendirian dan berbicara tentang isolasi, Anda baru saja menikah. Ya. Dengan mantan aktris juga? Ya. Istri saya adalah seorang aktris bayaran sejak usia 8 tahun. Dia terlibat dengan produser seperti Dale Wasserman yang membuat One Flew Over the Cuckoo's Nest, pemain besar dalam industri ini. Dan dia adalah seorang aktris cilik yang dibayar secara profesional sejak usia 8 tahun hingga remaja. Anda mungkin pernah mendengar tentang Tony Awards dan hal-hal seperti itu. Dia memenangkan penghargaan lokal yang disebut Arizonis. Pada saat itu dia dihadapkan pada Yesus Kristus. Dia harus membuat sebuah keputusan. Dia memiliki beberapa tawaran di berbagai jenis pertunjukan Broadway, teater. Dan dia mendapat tawaran posisi tetap di Santa Fe Opera. Dan dia menemui sebuah DVD yang membuatnya meninggalkan semua ini. Bagaimana dia menemukannya? Ya, sebenarnya dia sedang berkencan dengan seorang pria. Syukurlah dia tidak menikah dengannya. Terima kasih Yesus. Dia berkencan dengannya di pameran negara bagian dan pria itu meninggalkannya. Dia sangat marah, tapi dia berkata, baiklah, saya lebih baik menikmati pameran ini bersama ibu saya. Jadi dia berkeliling ke berbagai stand di pameran tersebut dan ada seorang pemuda yang membagikan beberapa DVD dan judulnya adalah Total Onslaught. Oh, ini dia. Kedengarannya tidak asing. Dia membawanya pulang. Anda mungkin tahu Dr. Walter Veit adalah produser dari serial itu. Dia membawanya pulang bersama ibunya. Mereka menonton seluruh serial itu tanpa henti, hampir tidak berhenti untuk istirahat, makan, minum. Mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka harus menyelesaikan semuanya. Ya, banyak orang berpikir ini adalah seri yang cukup teknis. Kadang-kadang cukup sulit untuk dipahami. Tapi jika Anda mencari kebenaran, Anda akan berhasil. Ya, dia berumur 16 tahun. Dia masih sangat muda saat melakukan itu. Dan dia membuat keputusan pada usia 18 tahun untuk meninggalkan dunia akting dan teater selamanya. Itu sangat menginspirasi karena itu sulit untuk meninggalkan kesuksesan di dunia. Tentu saja, dia berada di puncak prestasi. Ya. Ya.